lebih jauh bahwa asesmen nasional ini akan menghasilkan potret yang komprehensif yang berguna bagi sekolah dan madrasah, kemudian pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan perbaikan mutu pendidikan. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, asesmen nasional ini terdiri atas 3 aspek. Yang pertama, AKM, ya. AKM-nya ada 2, literasi dan numerasi. Kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, ada 3 hal yang nanti akan di-assessment di dalam ANBK ini. Yang pertama AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Literasi yang pertama tentang AKM, yaitu ini terdiri atas 2 hal, yaitu literasi membaca dan numerasi adalah kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk bisa belajar panjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Hal tersebut untuk AKM yang terdiri atas literasi dan numerasi, mendorong guru untuk lebih berfokus pada pengembangan daya nalar daripada konten pengetahuan yang lebih bahwa harapannya untuk mendorong guru lebih fokus pada pengembangan daya nalar daripada pengetahuan yang luas tapi dangkal. Semuanya tahu, tapi semuanya sedikit tahu dari hal-hal yang dia tahu. Jadi luas sekali. Tapi di sini harapannya lebih matang, ya, lebih dalam tentang konten yang disampaikan. Kemudian survei karakter sulit diukur secara mendalam dalam asesmen berskala besar. Meski demikian, survei karakter dapat memberi informasi yang berharga tentang sikap, nilai, kebiasaan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Begini Bapak Ibu, selama ini kita dalam penilaian sikap, kita ya jujur saja bahwa sikap tersebut di dalam penilaian kita dalam pembelajaran itu hanya sebuah pengamatan atau observasi yang hanya ditulis dalam jurnal, kemudian jurnal tersebut yang kita tulis di dalam ini itu hanya aspek-aspek yang menonjol. Kemudian pada saat kita mengisi rapor dan seterusnya, ya sikapnya baik semua gitu. Artinya penilaian ini secara kaidah penilaian memang tidak adil, ya. Artinya siswa yang sangat berprestasi itu tidak pernah kita hargai, ataupun siswa yang tidak berprestasi atau tidak mempunyai sikap yang baik, tapi kita tulis baik. Okay. Nah, ini secara otomatis nanti sistem akan menganalisis dari hasil tes atau hasil survei. Setelah dianalisa akan ketahuan sejauh mana Bapak Ibu guru itu di dalam menyampaikan materi ataupun di dalam melaksanakan penilaian, terutama di dalam sikap maupun penguatan karakter, apakah sudah sesuai. Nah, survei karakter memberi sinyal bahwa sekolah perlu memperhatikan tumbuh kembang murid secara utuh
mencakup dimensi kognitif, afektif, dan spiritual. Ya. Dari survei karakter ini nanti ya ini memang dirancang outputnya atau hasil analisisnya itu bisa mencakup dimensi kognitif, yaitu pengetahuan, afektif atau sikap, dan spiritualnya. Ya. Ini sikap spiritualnya. Baik, kemudian di dalam AKM di dalam asesmen nasional selain AKM, survei karakter, kemudian ada lagi satu hal yaitu survei lingkungan belajar. Bahwa survei lingkungan belajar itu untuk mengukur kualitas pembelajaran, iklim keamanan dan inklusivitas sekolah, refleksi guru, perbaikan praktik pengajaran, kemudian latar belakang keluarga dan murid. Nah, informasi dari survei ini, survei lingkungan belajar berguna untuk melakukan diagnosis masalah, ya, digunakan untuk melakukan diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Nah, akhirnya dari 3 hal tersebut, ini asesmen nasional itu harapannya bisa menghasilkan potret yang komprehensif bagi yang berguna bagi sekolah dan Pemda untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan perbaikan mutu pendidikan. Ya. Kemudian begini Bapak Ibu, bahwa persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional ini disiapkan memang berjenjang secara bertahap dan hasilnya dilaporkan sebagai input evaluasi diri dan perencanaan satuan pendidikan dan Pemda. Sampai dengan saat ini, ya, dari bulan Januari sampai dengan April kemarin, itu diadakan sosialisasi pelatihan teknis dan persiapan asesmen nasional. Terakhir kali kami para proktor dilatih di Yogyakarta atau Region 2 untuk mengelola web asesmen nasional. Nah, harapannya memang di bulan Mei kemarin itu sudah ada gladi bersih, tapi karena keterbatasan adanya PPKM dan daring ini pelaksanaannya belum bisa dilakukan. Nah, harapannya padahal ini secara program rencana bahwa pelaksanaan asesmen nasional itu nanti akan dilaksanakan di September sampai dengan Oktober 2021. Gini Bapak Ibu, bahwa untuk rancangan jadwal pelaksanaan asesmen nasional yang terdiri atas AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar, untuk SMP, ya, pelaksanaan AN untuk SMP itu tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 September. 27 sampai dengan tanggal 30 September. Untuk SMK lebih awal, nanti tanggal 6 sampai 9 September, SMA 13-16 September, kemudian untuk SD itu yang terakhir di Oktober, nanti tanggal 25 Oktober sampai 28 Oktober. Nah, kalau kita lihat bahwa ini pelaksanaannya ada 4 hari, ya, 4 hari. Nah, untuk peserta ANBK ini bersumber dari mana? Data-data siswa, data-data sekolah, dan seterusnya. Bahwa sumber datanya itu dimulai dari pemutakhiran data Dapodik bagi Kementerian Kemdikbud. Kalau
Depak itu menggunakan EMIS, kemudian verbal, PD data, kemudian bio AN. Saat ini kita sudah pada posisi bio AN. Jadi terdiri atas penarikan data, sampling, DNS, dan DNT. Nah, kemudian nanti untuk peserta-peserta tersebut akan disampaikan di web ANBK. Setelah nanti ada pendataan kesiapan TIK yang sudah kita lakukan, sudah pada tahapan penarikan data, sampling, DNS, dan DNT, kemudian nanti akan ada penetapan status. Kemudian penetapan modanya itu apakah full online atau semi online. Kemudian data ruang yang mau digunakan, pengaturan jadwal dan sesi, serta manajemen pelaksanaannya. Baru nanti data tersebut ada di server pusat, kemudian bisa dilanjutkan dengan pelaksanaan ANBK. Nah, setiap satuan pendidikan mendata peserta pendidik dan satuan pendidikan. Ya. Kemudian setiap satuan pendidikan mendaftarkan peserta yang memiliki NISN valid. Setiap satuan pendidikan melakukan proses verbal NISN, kemudian pendaftaran peserta didik melalui mekanisme tarik dari data laman PD data ke laman PD data N. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pencetakan DNS, pencetakan DNT. Nah, kemudian setiap satuan pendidikan melakukan tarik dan data peserta yang telah ditetapkan oleh BioAN. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk ANBK ini siapa saja yang ikut di dalam kegiatan ini, atau ya untuk SD ya, untuk SD ini pesertanya kelas 5 maksimal 30 siswa. SMP itu jumlah pesertanya kelas 8 maksimal 45 siswa. 45 dan 5 ya. Maaf. SD itu 30 dan 5. 5 siapa? 5 adalah cadangan. Jadi kalau SD nanti pesertanya maksimal 30 dan 5 cadangan. Kemudian SMP kelas 8 maksimal 45, tambahannya ada 5. Cadangannya ada 5. Kemudian asesmen nasional ini diikuti oleh satuan pendidikan yang memiliki NPSN dan tercatat di Kemdikbud, termasuk SPK dan SILN, Sekolah untuk Luar Negeri, SPK, dan seterusnya. Nah, kemudian AN diikuti oleh siswa yang berkebutuhan khusus di sekolah inklusi yang mampu mengerjakan asesmen secara mandiri. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini juga mengikuti kegiatan ANBK, tetapi yang mampu mengerjakan asesmen secara mandiri. Siswa SLB A, C, dan G tidak mengikuti ANBK. Ataupun sekolah terbuka paket ini kelas 5, 8, dan 11. Baik. Kemudian selain siswa, jadi ini kepala satuan pendidikan dan pendidik, jadi gurunya juga ikut, kepala sekolahnya juga mengikuti. Kepala satuan pendidikan dan semua pendidik yang terdaftar di Dapodik atau EMIS dan mengajar di satuan pendidikan tersebut sebagai peserta dalam survei lingkungan belajar. Jadi kepala sekolah, kemudian guru atau pendidik itu mengerjakannya, AKM-nya nggak mengerjakan.
Karakternya ya enggak, tidak. Hanya survei lingkungan belajar. Ini yang dikerjakan. Pendidik yang mengajar lebih dari satu satuan pendidikan mengisi survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang diajar. Ini contoh nanti Pak Her, Pak Ferry, nah ini nanti juga mengikuti survei lingkungan belajar di SMP 4, kemudian di SD mana, ya, 3, 4, ya, atau kalau ada 3 ya 3-3-nya nanti ikut semua. Ini waktunya kapan? Ya, karena ada 4 hari nanti akan diatur dan tidak terjadwal, untuk Bapak Ibu guru. Terjadwal dalam arti ikut sesi 1, sesi 2, sesi 3 tidak. Yang menggunakan sesi itu yang AKM, yang untuk siswa. Kepala sekolah yang memimpin lebih dari satu satuan pendidikan mengisi survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang dipimpin. Ini, jadi gurunya jika mengerjakan di 2 tempat ya 2 tempat. Bapak kepala sekolah yang memimpin lebih dari satuan pendidikan, satu satuan pendidikan ya, misalnya 2 ya, dua-duanya mengisi survei lingkungan belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pelaksanaan NBK ini nanti moda pelaksanaannya adalah berbasis komputer dengan opsi moda online atau moda semi online. Ini rekomennya menekankan satuan pendidikan melaksanakan secara online. Ini harapannya secara online, tidak semi online. Dan ini berbasis komputer, tidak bisa menggunakan Android. Ya. Sekali lagi tidak bisa menggunakan Android, harus menggunakan komputer. Ini bisa menggunakan tab, ada tab yang bantuan dari kementerian, itu bisa. Yang sudah memang dirancang untuk bisa digunakan untuk ANBK. Tapi yang lain tidak, gadget apa ini untuk gawai kita, Android tidak bisa. Berbagi sarana prasarana resource sharing dalam pelaksanaan lah. Artinya begini, bisa menumpang ini, artinya bisa menumpang. Artinya nanti sekolah yang tidak punya fasilitas bisa ikut di sekolah lain yang fasilitasnya cukup. Setiap satuan pendidikan dapat melaksanakan asesmen nasional dalam 2 batch. Batch itu adalah 2 tahap. Bisa misalnya ditumpangi oleh beberapa sekolah lain bisa. Oke. Untuk mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya, panitia daerah mengkoordinir tempat pelaksanaan asesmen nasional, terutama yang menumpang. Dalam 1 hari dapat dilaksanakan 3 sesi, masing-masing sesi 2 jam. Ya, dapat kemudian dilaksanakan dalam 2 jadwal, 4 hari berturut-turut, bisa ini. Pelaksanaan pada peserta didik diawasi seperti dalam keadaan ujian, artinya ini ada pengawas. Pengawas asesmen bukan dari sekolah asal pelaksana. Nah, ini. Jadi yang mengawasi nanti silang, ya, silang. Pengawas silang bisa dari jenjang yang sama atau lebih lintas jenjang. Bisa nanti yang mengawasi itu dari SD bisa, dari SMK bisa, dari SMA bisa. Tetapi silang. Kemudian pengawasan diatur oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangan, kemudian seluruh satuan pendidikan dapat menjadi tempat penyelenggaraan asesmen nasional tanpa mempertimbangkan status akreditasi. Ya. Pelaksanaan survei lingkungan belajar pada kepala sekolah dan guru dilakukan mandiri
tanpa pengawasan, baik pada saat jam pelaksanaan asesmen nasional atau di luar pelaksanaan sesuai kurun waktu pelaksanaan ANBK. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa untuk guru tidak diawasi, kepala sekolah tidak diawasi, kemudian dilakukan secara mandiri dan tidak terjadwal di luar jam pelaksanaan. Ya. Kemudian pelaksanaan, pergantian peserta sampel. Peserta cadangan, jadi nanti kalau SMP itu kan 45 dan 5 ya. 45 yang utama, 5 cadangan. Nah, peserta cadangan dapat menggantikan peserta utama apabila peserta utama berhalangan hadir dengan alasan yang sudah diketahui sebelum hari pelaksanaan. Kemudian peserta cadangan mengikuti asesmen secara penuh mulai dari awal. Tidak dapat menghentikan pada sebagian asesmen. Contoh, jadi jika peserta utama berhalangan diganti oleh cadangan hari pertama, terus hari kedua utama bisa hadir, itu tidak boleh melaksanakan asesmen nasional yang hari kedua, tidak boleh. Ya. Sesi berikutnya tidak bisa. Jadi, ya cadangan itu nanti secara penuh dari awal sampai akhir. Yang tadi di hari pertama tidak bisa hadir, ya sudah dia di drop, ya. Salah. Kemudian susulan dan penjadwalan ulang. Tidak ada asesmen susulan bagi peserta yang berhalangan hadir, baik di seluruh sesi maupun sebagian sesi. Bila asesmen nasional di satuan pendidikan tidak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan di luar kendali seperti listrik padam, kemudian bencana alam, ini dapat dilakukan penjadwalan ulang. Jadi nanti kita mengajukan permohonan ke Puspenjar. Nah, kemudian pemantauan dan evaluasi serta pelaporannya. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan asesmen nasional dilakukan oleh panitia tingkat pusat, provinsi, LPMP, kabupaten, kota, satuan pendidikan, serta panitia di luar negeri. Ya, ini. Nah, konten materinya, materi soal-soalnya seperti apa? Nah, untuk ini kita bandingkan asesmen nasional dan ujian nasional. Format soalnya untuk ujian nasional itu kan pilihan ganda dan isian singkat ya. Kalau dulu ujian nasional ya tetap pilihan ganda. Nah, ini untuk AKM format soalnya pilihan ganda kompleks, artinya lebih dari satu pilihan. Ya. Tersedia beberapa pilihan dan jawabannya lebih dari satu. Ini yang kompleks. Kemudian menjodohkan, ada isian singkat dan uraian untuk AKM. Komposisinya bagaimana? Untuk pengetahuan ada 40%, aplikasi 40%, penalarannya 20%. Jika ujian nasional. Nah, di AKM itu pengetahuan hanya 20%, aplikasi 50%, penalaran 30%. Artinya ini banyak ke aplikasi. Dominan pada aplikasi. Soalnya adalah aplikasi itu lebih dominan. Ada 50% dan 30% penalaran. Konteks. 5% soal tidak menggunakan konteks. Pokoknya artinya begini loh.
Kalau di AKM ini semua soal diberikan konteks personal, sosial, budaya, sains. Artinya dia berhubungan dengan tidak hanya keilmuan pada mata pelajarannya, tetapi personal, sosial, budaya, dan sains. Kemudian teks untuk stimulus soal. Di ujian nasional, stimulus itu rata-rata panjangnya 2-3 paragraf atau 100 kata. Dan ilustrasinya sedikit. Hanya satu teks untuk menjawab satu soal. Nah, di AKM ini panjang bergradasi sesuai kelas. Di kelas 11 panjangnya sampai dengan 700 kata, teks disertai dengan ilustrasi dan infografis, dan terdapat soal-soal yang memerlukan pemahaman multitek. Kemudian format jawabannya, kalau di ujian nasional itu semua jawaban tunggal. Kemudian kalau AKM disediakan soal dan jawaban terduga. Nah, untuk ujian nasional, sistem administrasinya berbasis komputer CBT. Kemudian kalau di AKM itu MSIT, ya, MSIT. Nah, perbedaannya bagaimana? Computer based test itu adalah soal itu hanya ada satu level, ya. Kemudian kalau MSID di AKM itu nanti ada 3, ada yang 4 level. Artinya begini, misalnya ada 40 soal, 10 soal pertama jika bisa menjawab dan langsung dikoreksi oleh mesin, jika hasilnya di atas KKM, maka dia akan dapat paket soal berikutnya yang lebih sulit. Jika hasilnya kurang dari KKM, maka paket berikutnya nanti akan mendapatkan soal yang lebih mudah. Ini perbedaan antara computer based test sama MSID. Kemudian pelaksanaannya untuk SMP, tes literasi 90 menit di hari pertama. Jadi ada 2 hari ini, Pak Ibu. Ada 2 hari yang utama. Tes literasi 90 menit. Kemudian sama survei karakter 30 menit. Artinya ini dalam satu sesi itu 2 jam. Kemudian hari kedua itu tes numerasi 90 menit. Kemudian survei lingkungan belajar 30 menit. Jadi Bapak Ibu nanti ikut yang survei lingkungan belajar yang 30 menit. Tapi bagaimana? Tidak terjadwal seperti siswa. Hari pertama boleh, hari kedua boleh, hari ketiga boleh, hari keempat boleh. Kemudian Bapak Ibu tidak harus pada sesi 1 atau sesi 2 atau sesi 3. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk ini infrastruktur untuk peralatan. Nah, ini tidak perlu saya sampaikan. Artinya bahwa begini Bapak Ibu, untuk pelaksanaan ANBK besok, semi online, ada yang online. Kalau online, semi online itu artinya nanti sekolah menyediakan server. Istilah sekarang untuk server itu namanya komputer proktor, ya, komputer proktor. Nah, satu komputer proktor diakses oleh 15 klien, ya, 15 klien. Satu komputer proktor diakses oleh 15 klien. Nah, jika nanti ada 3 ruangan, kita perlu 3 proktor. Masing-masing ruangan ada 15 peserta, ada 15 komputer klien. Kemudian, Bapak Ibu, bahwa untuk kegiatan yang online penuh, ya, ini sama saja, ada komputer proktor, ada komputer untuk klien yang terhubung oleh
internet, full online. Kalau kita amati bahwa untuk pelaksanaan AN saat ini, ya, untuk AN saat ini itu satu komputer hanya 15 klien. Kalau yang dulu kan satu komputer itu bisa 32 klien, 40 bisa. Kenapa demikian? Ya, sistem yang dipergunakan tidak CBT lagi karena MS IT. Langsung dikoreksi, langsung ada solusi apakah soal paket yang lebih sulit atau paket yang lebih mudah. Jadi memang arus datanya lebih tinggi. Mohon nanti akan kita persiapkan komputer yang akan dipergunakan untuk komputer klien atau lab-lab kita harus betul-betul kita persiapkan. Nah, kita lihat yang paling bawah topologi untuk jaringannya, bahwa mohon maaf Pak Is, yeah, sampai pukul 10 J. Terima kasih. Oh gitu. J. Oke, nggih. Sudah termasuk pembahasan LK nggih Pak Is. Jadi nanti teman-teman biar paham LK yang harus dikerjakan itu bagaimana mengerjakannya. LK sudah saya share di WA SMP 4. Terima kasih. Ini saya pilih yang penting-penting saja. Jadi biar Pak Ibu preso. Bandwidth internet yang dipergunakan itu kalau AS semi online itu perlu 1 megabit per second, tapi kalau nanti untuk full online itu 12 megabit per second ya untuk 15 komputer klien, dan dijamin stabil selama asesmen berlangsung. IPU-nya dinamis dan WiFi. Nah ini nanti walaupun dengan WiFi anak-anak itu menggunakan SAM browser, artinya ketika klik SAM browser maka sudah nggak bisa lari-lari lagi ke beberapa situs lain yang mencari jawaban. Ya, oke. Baik, oke, ini nggak perlu, sumber dananya dari dana BOS. Ya, Bapak Ibu, bahwa terkait dengan asesmen nasional, ini Bapak Ibu bisa memperdalam pengetahuan tentang asesmen nasional. Nah, di mana itu? Jadi di puspenjar.kemdikbud.go.id /asesmen nasional. Ini sudah disediakan lebih dari 500 soal. Kemudian setiap siswa tidak perlu mendaftar, langsung login saja. Nah, di akhir setelah mengerjakan nanti ada jawaban dan kunci jawaban. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk terakhir kali saya sampaikan bahwa murid, guru, sekolah tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Yang perlu dilakukan adalah merefleksikan dan memperbaiki mutu pembelajaran. Murid tidak perlu menyiapkan diri secara khusus, les dan seterusnya, tidak. Nah, karena ini memang tidak digunakan untuk meneruskan ke jenjang berikutnya. Kemudian guru meningkatkan kemampuan melakukan asesmen serta melakukan pembelajaran yang menumbuh daya nalar dan karakter secara utuh. Sebagai sekolah, ini bagaimana sekolah memfasilitasi guru untuk melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran serta memanfaatkan hasil asesmen ini untuk mengevaluasi dan perencanaan program. Orang tua bagaimana? Orang tua tidak perlu mencari bimbingan belajar atau buku-buku latihan asesmen nasional. Lebih baik dorong anak untuk membaca secara luas dan mengembangkan minatnya secara mendalam. Ya. Jadi saya kira itu
yang bisa saya sampaikan. Nah, ini ada sedikit gambaran jamnya ya. Jadi pembagian waktu untuk SD, SMA, SMK sederajat sama. Jika nanti kita melaksanakan kalau ini 3 sesi, ya, kita melaksanakan 3 sesi berarti kalau SMP 4 misalnya loh, ini SMP 4 itu kan hanya punya 1 ruangan, maka karena besarnya 45 berarti 1 lab itu hanya boleh digunakan untuk 15, berarti 3 sesi. Kalau nanti 2 lab kita pergunakan, berarti kita 2 sesi. Sesi pertama itu kita menggunakan lab 1, 2, sesi 3. Kemudian sesi kedua nanti hanya 1 lab yang bisa kita gunakan. Tapi kalau nanti SMP 4 itu punya 3 lab, kemudian 3 lab ya, punya 3 lab, maka ini 1 sesi habis, tapi harus terjamin koneksi internet yang masing-masing lab itu minimal 12 Mbps, ya, 12 Mbps full throughput, ya, throughput. Nah, ini adalah contoh-contoh soal AKM, ya. Kelas 5, kelas 6. Nah, ini nanti Pak Ibu bisa lihat di Puspenjar ya. Jadi di puspenjar.kemdikbud.go.id ada Ayo AKM. Kemudian di sana bisa mencoba untuk melihat soal-soal yang akan supaya anak-anak kita nanti ada gambaran tentang AKM. Ya, walaupun tidak perlu ada persiapan khusus untuk anak didik kita, untuk siswa-siswa kita. Langkah baiknya juga anak-anak kita dikenalkan gitu, dikenalkan kayak apa, okay. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penjelasan AKM, asesmen nasional. Kemudian Bapak Ibu, nah setelah mengikuti BIMTEK ini, tentunya ada beberapa hal yang nanti perlu dikerjakan. Begini Bapak Ibu, bahwa BIMTEK ini ada sebuah rangkaian kegiatan BIMTEK untuk kepala sekolah, yang kepala sekolah tersebut punya kewajiban mensosialisasikan atau melaksanakan BIMTEK ke Bapak Ibu guru. Dan ini nanti tentunya ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya bagaimana? Tindak lanjutnya adalah nanti Bapak Kepala Sekolah juga harus menyampaikan laporan hasil dari BIMTEK tersebut. Baik, untuk LK 2 ya. Ada lembar kerja asesmen nasional. Begini Pak Ibu, karena ini tidak setting pelatihan ini, ya, setting pelatihan ini adalah setting yang di paparan itu adalah setting pelatihan untuk tatap muka. Tapi kalau yang non tatap muka, kalau waktunya juga terbatas sekali dan tidak mungkin nanti per kelompok itu melakukan dibagi kelompok-kelompok dan melakukan presentasi, ya monggo nanti disikapi saja secara utuh, ya. Baik Bu, untuk BIMTEK ini, karena ini kemasannya adalah BIMTEK ada materi, ada tugas kan begitu, ada LK, lembar kerja. Karena tuntutannya adalah sebuah produk.
Silahkan Bapak Ibu untuk mengisi LK2 ya. LK2 ini ada LKA, jadi kebijakan asesmen nasional, identifikasi masalah yang ada di SMP 4 seperti apa, pemecahan masalahnya apa, ya, kemudian program kegiatannya apa. Ini mohon nanti diisi, ya, diisi. Monggo nanti diatur mandiri atau kelompok gini. Kemudian LKB itu kompetensi minimum tentang M. Ya, alternatif pemecahan masalah, program kegiatannya apa. Nah, kemudian penguatan karakter profil pelajar Pancasila sama lingkungan belajar, kemudian rencana tindak lanjut. Kira-kira tindak lanjutnya seperti apa dan tanggung jawabnya siapa. LK yang ada di sini untuk asesmen itu tugas yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu. Monggo waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada moderator. Ya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu Arlina, monggo digugah ini. Digugah isi. Ya Pak Is, terima kasih pemaparan yang luar biasa asesmen nasional. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah sekalian disampaikan standar dengan Bapak Ibu. Apakah ada yang perlu ditanyakan, terutama kaitannya dengan nasional dan juga pengertian. Monggo Bapak Ibu. Saya Bu Arlina. Monggo Bu Tina. Terima kasih. Kaitannya dengan LK2 ini kan berarti kita harus membaca yang sudah di-share itu materi tentang asesmen tentang AN. Kemudian kalau saya tidak salah dengar kemarin Bu Arlina menyampaikan nanti disuruh untuk Pak Is, monggo nanti di dalam tiap LK itu ada A, B, C, D dan LK yang rencana tindak lanjut. Mohon untuk diberikan contohnya tiap satu contoh itu. Ini seperti itu. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Tina, Pak Iskandar, Bu Tina, dapat diberikan contoh di masing-masing LK yang ada di LK Pak Iskandar. Begitu ya Bu Tina? Monggo Pak Iskandar. Mungkin monggo ada pertanyaan kelihatannya Pak Farid sudah mengawin. Iya. Tidak satu-satu tapi kesimpulan terlebih dahulu. Berikutnya tadi Bu Sarota sudah mengangkat tangan karena berbeda Bu Sarota, maka saya beri kesempatan kepada Bu Sarota terlebih dahulu. Monggo Bu Sarota. Gane Bu Pina dimulai yang sebenarnya pertanyaan saya yang akan saya tanyakan itu sama seperti yang ditanyakan Bu Pina. Misalnya LKA kebijakan asesmen nasional, contoh satu identifikasi masalah apa, alternatifnya apa, itu satu kasih contoh, lalu kami mengembangkan sendiri. Berikutnya yang LKB juga begitu, sama dengan yang ditanyakan Bu Pina. Begitu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Istarota. Berikutnya Pak Farid, monggo Pak Farid. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, monggo Pak Farid. Oke, Mbak Pun, sedikit bertanya Pak Is berkaitan dengan asesmen nasional.
kalau seandainya besok itu dilaksanakan, kemudian ada tim asesor yang datang ke salah satu sekolah, kemudian salah satu dari penilaian atau asesmen nasional itu salah satunya ada hal-hal yang masih kurang, misalnya di AKM-nya atau di survei karakternya atau salah satu di survei lingkungan belajarnya mungkin, itu treatment atau hal apa dilakukan sekolah agar penilaian asesmen nasional di sekolah itu bisa terangkat begitu. Kira itu pertanyaan saya, Pak Is. Oke. Ya. Cukup 3 saja. Oke. Sementara 3 terlebih dahulu nggih Pak Is, monggo ditanggapi pertanyaan ataupun permintaan dari Bapak Ibu guru tersebut. Monggo ditanggapi dulu, nanti penanya selanjutnya kita beri kesempatan di termin yang kedua. Monggo Pak Iskandar. Iya. Baik, ya tadi Pak Bambang juga melambaikan tangan, sabar nggih. Sohib saya. Ada 2 pertanyaan tentang yang pertama LK, yang kedua adalah tindak lanjut atau hasil asesmen tersebut. Nah, saya dari 3 penanya itu 2 penanya satu ini kalau saya bisa kelompokkan adalah serumpun ya, pertanyaan sama. Nah, Pak Farid, begini Pak Farid, Pak Farid dulu. Setelah nanti kita melaksanakan asesmen nasional, hasilnya kita kan akan mendapatkan hasil. Nah, setiap anak itu nanti levelnya apakah dia mahir, apakah dia cakap, ataukah nanti dia perlu penanganan khusus, ya. Terus nanti kita akan mendapatkan sebuah analisis secara global. Seperti halnya tadi sudah saya sampaikan bahwa hasil tersebut itu bukan sebuah prestasi, gitu. Ini digunakan untuk perbaikan. Nah, di sana di dalam hasil asesmen tersebut muncul beberapa kelemahan-kelemahan kita. Ya, kelemahan-kelemahan kita. Misalnya di dalam proses pembelajaran, sajian RPP ataupun nanti pada proses pembelajarannya, Bapak Ibu guru itu tidak memberikan materi, tidak menyampaikan materi sampai pada aplikasi, ya, hanya pada materi-materi saja. Jadi hanya konten tok, tapi untuk penerapan, penganalisis dan seterusnya itu kurang. Nanti itu akan muncul hasil-hasil seperti itu. Maka hasil tersebut nanti disampaikan ke sekolah, dan sekolah juga nanti wajib mensosialisasikan ke Bapak Ibu guru agar proses berikutnya nanti ada perbaikan. Ataukah misalnya di dalam numerasi, ya, atau kita pada saat kita menyampaikan materi-materi itu tidak menghubungkan antar mata pelajaran dan seterusnya. Jadi aplikasi di lapangan itu sangat sedikit yang kita sampaikan pada penyampaian materi kita, maka nanti proses berikutnya harus kita perbaiki. Jadi intinya begini, rapotnya diberikan ke sekolah, nanti raport-raport tersebut sudah ada kompetensi apa yang masih kurang, yaitu nanti digunakan untuk perbaikan. Ya, itu untuk Pak Farid. Kemudian ke LK, ya, ke LK. Sebentar, kalau LK
Ini begini, misalnya di LK2 Asesmen Nasional tentang identifikasi masalah, kebijakannya, misalnya identifikasi masalah, itu identifikasi masalahnya apa? Belum paham tentang dasar hukum Asesmen Nasional. Alternatifnya adalah solusi pemecahan masalah kan harus paham betul itu. Harus mencari alternatifnya adalah mencari atau menanyakan dasar hukumnya, program kegiatannya misalnya BIMTEK. Itu tentang dasar hukum. Terus mekanisme lain misalnya pelaksanaan ANBK. Masalahnya belum memahami tentang pelaksanaan ANBK. Maka alternatifnya adalah mencari sumber referensi tentang ANBK. Program kegiatannya apa? BIMTEK ataupun BIMTEK tingkat sekolah, BIMTEK di MGMP, mengikuti BIMTEK online dan seterusnya. Jadi identifikasi masalah tentang asesmen nasional itu nanti diisi seperti itu. Misalnya belum paham dasar hukum, belum paham tentang pelaksanaannya, belum paham tentang mekanisme kemudian pesertanya siapa saja, nanti di situ. Ya. Jadi itu yang diisikan di LKA. Kemudian AKM. Di AKM juga sama, identifikasi masalahnya apa. Jadi belum memahami definisi AKM minimum ya nanti itu ya. Kemudian aspek-aspek AKM apa aja. Belum paham AKM literasi, belum paham ini. Nanti seperti itu, apa yang belum dipahami di situ. Masuk penguatan karakter profil Pancasila, lingkungan belajar. Nah, rencana tindak lanjutnya apa? Nanti adalah dari sekian banyak program kegiatan sebagai alternatif solusi pemecahan masalah, kita rangkum di LK 5 ya, di LK 5 di paling bawah rencana tindak lanjut. Ini ada program kegiatannya BIMTEK, tanggal pelaksanaan kapan, penanggung jawabnya siapa. Jadi seperti itu nggih untuk Bu Pina, Bu Istarodah. Semoga terima kasih informasinya. Mungkin masing-masing guru cukup satu saja nggih Pak nggih untuk identifikasi masalah ngoten. Jadi kita nanti merangkum di semua peserta ini kan sudah lumayan cukup banyak begitu. Ngoten nggih. Jadi biar Bapak Ibu guru juga tidak terlalu kesulitan mau istilahnya mencari menentukan identifikasi masalah mau berapa begitu. Cukup satu saja ketika Bapak Ibu guru sudah menemukan ya sudah itu saja yang ditulis. Ngoten nggih Pak Is mungkin? Ya, nanti dicari yang terbanyak ya. Permasalahan yang terbanyak. Nah, tadi ada Pak Bambang kelihatannya mau menyampaikan. Oke. Ya Pak Is. Untuk Pak Farid apakah tadi sudah cukup terjawab pertanyaan tadi yang disampaikan Pak Farid atas jawaban dari Pak Iskandar tadi? Nggih, sampun. Oh, nggih. Terima kasih. Berikutnya masuk ke termin yang kedua. Yang pertama ada Bapak Bambang. Monggo Pak Bambang dipersilakan. Kemudian nanti selanjutnya Bapak Ibu guru yang ingin ataupun yang mau menanyakan bisa lewat chat, bisa juga angkat tangan. Monggo Pak Bambang. Nggih, matur nuwun. Cek modulasi apakah bisa di Pak Iskandar? Saged di copy Pak Iskandar? Di copy hanya untuk videonya Pak Bambang supaya bisa kelihatan sarungnya itu loh. Kan Pak, biar kelihatan. Monggo. Tampil nih, Bu.
Yang penting modulasinya dulu, karena pertanyaannya tidak berupa video, tapi berupa audio saja, Pak Is. Monggo. Asal sudah bisa mewakili konten, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, pada jajaran Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, pada yang bertugas sebagai pembawa acara dan senior-senior kami, semua Bapak Ibu guru yang saya muliakan. Begini Pak Iskandar, tadi pertanyaan itu sudah ada beberapa yang sudah terjawab dan sekaligus sudah diberi sedikit klarifikasi oleh Bu Arlina, yaitu berkaitan dengan satu guru satu identifikasi masalah. Itu yang akan saya tanyakan. Tapi ada hal yang perlu saya sampaikan lagi. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa identifikasi masalah asesmen nasional ini adalah sangat komprehensif. Jadi yang disampaikan Pak Iskandar ini luar biasa, itu adalah secara global itu yang sudah diberikan pada Pak Iskandar itu. Saking globalnya saya sendiri tadi saya amati, saya dengarkan baik-baik, begitu ada yang sedikit paham, ada yang banyak belum paham Pak Iskandar. Tetapi perlu diketahui bahwa nanti materi yang akan disampaikan Pak Indra, kemudian Pak Farid, dan termasuk kebetulan saya ini kok katut di dalamnya, itu adalah materi-materi esensial ujung tombak dalam rangka mensukseskan asesmen nasional ini. Nah, pertanyaan saya Pak Iskandar, identifikasi masalah, kemudian bagaimana alternatif solusi permasalahan itu, kemudian menjadi sebuah program kegiatan. Artinya LK2 ini, baik itu yang A, B, C, D, ini sebuah program sekolah Pak Is. Kemudian LK yang kelima itu menjadi sebuah tindak lanjut dari program kegiatan. Kapan akan dilaksanakan, terus siapa penanggung jawabnya. Nah ini kan Bu Arlina sudah menjawab, sudah luar biasa, artinya sudah ada pencerahan bahwa LK ini dikerjakan dalam rangka untuk menampung, untuk memeras gagasan-gagasan, memeras analisa-analisa dari SDM ini kaitannya dengan kesiapan mensukseskan asesmen nasional. Mungkin LK ini mungkin sing rada repot mungkin ya panitia mungkin nanti di dalam menyeleksi gagasan-gagasan itu. Kemudian kalau Pak Iskandar diambil yang terbanyak, itu mungkin ya belum tentu menjadi sebuah alternatif, karena bisa saja yang tidak terbanyak tapi itu urgen ya tetap harus dicomot lah untuk dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Itu Pak Iskandar. Maka sebenarnya mungkin saya sendiri dalam mengisi LK ini mungkin atau beberapa teman mungkin ada yang tidak begitu paham seperti saya mungkin, sehingga nanti identifikasi masalah ini mungkin belum bisa seperti yang diharapkan dari mungkin Pak Indra, Pak Farid, Pak Iskandar, Bu Arlina. Mohon begini Bapak Ibu, identifikasi masalah ini nanti saya malah menyandarkan kepada teman-teman yang sudah agak paham asesmen, terutama Pak Iskandar, Mas Farid, Pak Indra, Bu Arlina, ini untuk nanti menfilter sekaligus nanti yang paling banyak memberikan mengidentifikasi masalah lah, mewakili teman-teman.
Itu saja dari saya. Ini bukan berarti arah nyenteng ke anu tidak, tapi ini Denkret Mahasiswa ini nanti akan ditindaklanjuti menjadi sebuah program sekolah yang akan dilaksanakan ke depan. Jadi ini harus tepat karena mau tidak mau di sini ada tertulis kapan tanggal pelaksanaan dan siapa penanggung jawabnya dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Itu hasil dari identifikasi masalah. Itu saja Pak Iskandar. Walaupun ini Pak Iskandar ini menjadi penyaji, tetapi kami berharap Pak Iskandar ini nanti merantasi di dalam mengidentifikasi masalah ini. Karena saya anggap Pak Iskandar mungkin lebih paham, Mas Farid, Pak Indra ini lebih paham di dalam mengidentifikasi masalah. Jadi wong papat itu jadi kalau sudah itu action itu dari kesalahan itu sudah muncul semua. Kita ini nanti misalnya di share kita hanya ngegongi itu sudah oke kok itu. Wah ini ya, oh ini ya, oh ini oke, wah ini bagus gitu. Tapi bisa kita coba nanti Bapak Ibu Guru satu identifikasi masalah, tapi tetap tulang punggung nanti ada di Pak Iskandar CS. Begitu Pak Is, ini bukan berarti apa-apa, tapi ini saking fanatiknya bahwa Pak Iskandar kelihatannya nasional itu lebih dulu mengetahui daripada saya, daripada yang lain. Itu saja, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usulnya Pak. Terima kasih Pak. Setuju. Mungkin monggo Tuhan. Saya cuma setuju sama usulnya Bambang. Bagus sekali. Makasih. Setuju. Kode. Yang mana? Sangat setuju. Ya yang LK-nya yang bukan semuanya dari para pakar itu kan sudah mewakili Bambang. Yang lain monggo ada dari Bapak Ibu Guru atau pertanyaan nanti termen yang kedua ini ditanggapi oleh Bapak Kantor Selaku nanti. Cocok dengan perkembangan. Sepertinya tidak ada yang angkat tangan Pak Iskandar. Maaf Bu, Arlina nambah sedikit. Oh iya. Monggo Pak. Nggih, nyen sewu. Bukan apa-apa. Karena besok itu ada LK yang betul personal yang harus dikerjakan setiap person. Nah ini contoh misalnya nanti di dalam materi yang akan kami sampaikan, terus yang akan disampaikan Pak Indra, yang akan disampaikan Mas Farid ini LK yang harus dikerjakan setiap person. Kalau ini kelihatannya ya bisa, tapi nanti bisa di cover lah teman-teman yang kita anggap lebih paham dengan kondisi SMP 4 dan program-program nanti akan dilakukan dalam rangka mensukseskan peserta nasional. Nah, nanti fokusnya LK itu justru besok mungkin atau Senin itu betul membuat karena kaitannya nanti dengan action tugas guru dalam rangka wajib mensukseskan asesmen nasional. Makatan buaranya Oke, terima kasih sekali Pak Bambang. Monggo mungkin Pak Iskandar akan memberi tanggapan atau mungkin Bapak Sarija terlebih dahulu. Monggo. Terima kasih. Sekedar menambahkan saja Bu Erlina dan teman-teman. Awalnya saya juga nggak paham kok itu. Paham setelah kita baca. Maka wajib seperti tadi untuk membaca modul-modul yang di-share. Yang pertama.
yang kedua hubungan dengan LK, nanti LK kita akan bertahap itu. Di saat kan asesmen tentang asesmen nasional, nanti juga LK tentang asesmen nasional. Tapi untuk nanti implementasi strategi pembelajaran, nanti LK-nya juga sendiri, yaitu LK kan 3A1, 3A2, dan 3A3. Kemudian LK itu ada yang bisa dibuat per mapel atau per rumpun seperti yang LK2 tadi, secara kelompok nggak apa-apa. Tapi ada yang LK harus dibuat oleh Bapak Ibu guru masing-masing, seperti LK pada 3 itu untuk besok, yaitu untuk implementasi strategi pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Tri ya mungkin ya. Itu kan ada LK 3A1, itu sifatnya individual, hanya guru yang matematika atau guru bahasa Indonesia. Kemudian LK 3A2 atau LK itu untuk semua guru non matematika dan bahasa Indonesia. Mungkin begitu. Nanti kita jangan terfokus pada LK dulu. Nanti setelah ada forum materi, nanti LK akan ditayangkan oleh Bapak Ibu yang bersangkutan, sehingga kita akan tahu tentang korelasi hubungannya LK dengan materi yang disajikan. Itu Bapak Ibu sebagai tambahan dan matur nuwun. Terima kasih Pak Sarija. Mungkin kembali ke Pak Iskandar, monggo Pak Iskandar. Tanggapan tadi yang disampaikan Pak Bambang. Monggo. Oh ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi begini, saya terutama Pak Farid, Pak Farid, Bu Ardina, Pak Riendra, dan seterusnya, Pak Sarija, dan itu tidak menguasai semuanya, semua tahu, dan semuanya hanya sedikit ya. Sebetulnya sebuah irama yang bagus ya, sebuah musik orkestra yang bagus itu ketika beberapa alat musik itu dimainkan bersamaan dengan warna-warna suara yang berbeda. Jadi sehingga terjadi sebuah irama yang bagus. Jadi campuran dari beberapa kemampuan itu sendiri akan bagus. Jadi tidak bisa nanti hanya untuk pemenuhan kebutuhan LK itu selesai, tidak. Tapi kami akan bisa mendengarkan semua aspirasi, semua pendapat, semua masalah ya dari beberapa warga SMP 4 seperti apa, sehingga nanti disitulah nanti terjadi sebuah irama, paduan irama yang bagus gitu. Begini, monggo. Jadi terutama kalau yang di bawah program itu adalah kumpulan dari permasalahan-permasalahan. Kami ingin menjaring sejauh manakah asesmen nasional yang ada di materi itu sudah dipahami dan bisa dilaksanakan, kan begitu. Nanti mohon untuk Bapak Ibu membaca materi, kemudian punya gambaran di SMP 4 itu, ya, di SMP 4 itu sudahkah seperti yang diamalkan di materi asesmen nasional. Kemudian jika belum, maka perlu adanya sebuah tindak lanjut. Seperti itu. Jadi tentang pelaksanaan program, tentang pelaksanaan program itu nanti kami akan mendokumentasikan, dan oleh SMP 4 barangkali nanti akan bisa ditindaklanjuti. Saya kira itu saja Pak Bambang. Misalnya begini, identifikasi masalah. Nah, terus misalnya begini, hasil asesmen nasional itu seperti apa? Kan kita belum paham. Dengan membaca materi, tentunya kita akan menjadi paham. Contoh seperti Pak Farid tadi, misalnya, Untuk sampah. sebentar.
Nah, Apa? tanpa membaca. Ini kan tujuannya supaya peserta itu memahami materi, kemudian yang belum paham itu dari membaca materi, setelah dipahami, kemudian implementasinya di SMP 4 itu seperti apa gambarannya nanti diusulkan. Masya Allah. Ya. Misalnya sarana prasarana di SMP 4 ya, belum cukup ya nanti minta Pak Bambang misalnya gitu. Banyak media pembelajaran bermasalah, misalnya proyektor lapor ke mengusulkan pengadaan melengkapi sarana, kemudian ketersediaan akses internet belum tidak cukup. Nah, nanti bagaimana supaya kita bisa menjamin semua titik di SMP 4 itu bisa akses internet. Kemudian misalnya dalam pembelajaran ataupun di dalam sajian penilaian kita itu belum menggambarkan AKM, ya. Belum menggambarkan AKM, Assessment Kompetensi Minimum Numerasi Literasi, yang mana di materi itu kan sudah ada sampai ke penalaran. Kita menyajikan belum sampai ke sintetis, masih hanya faktual, konseptual, ya. Prosedural metakognitifnya belum. Nah, ini monggo. Itu berarti memperbaiki RPP, memperbaiki asesmen kita, penilaian kita dan seterusnya. Ngoten nggih Pak Bambang. Terima kasih. Semoga tidak puas. Kalau mau puas hadir di sini nanti. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iskandar. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Iskandar bahwa mohon maaf Bu Pina biar tidak menggema suara saya. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan Pak Iskandar bahwa sebuah orkestra itu akan menjadi sangat indah, sangat luar biasa kalau terdiri dari berbagai macam alat musik. Jadi ini juga sama. SMP 4 pun akan menjadi indah, akan menjadi luar biasa kalau semua Bapak Ibu guru berkontribusi di sini. Jadi jangan hanya Pak Iskandar saja atau bahkan Pak Sarija saja, tapi semua. Saya yakin permasalahan di masing-masing Bapak Ibu guru kaitannya dengan asesmen nasional nih Bapak Ibu guru itu akan bermacam-macam. Dituangkan saja, disampaikan saja intinya bahwa niat kita berkontribusi terhadap kemajuan SMP Negeri 4. Itu mungkin tadi yang dimaksud oleh Pak Iskandar. Jadi tetap harus mengerjakan masing-masing Bapak Ibu guru, boleh secara berkelompok, kalau misalnya kok sendiri kok tidak, istilahnya saya kok kesulitan mencari identifikasi masalah, boleh mau bergabung dengan temannya satu rumpun, atau temannya satu meja, atau monggo silahkan, tapi tetap masing-masing Bapak Ibu guru tetap ada kontribusinya, jadi tetap ada karena yaitu tadi sebuah orkestra akan menjadi luar biasa, akan menjadi indah kalau semua alat musik, semua musik yang ada di situ itu berkontribusi. Ini juga sama, SMP 4 nanti akan menjadi indah, menjadi luar biasa kalau Bapak Ibu guru berkontribusi di situ. Begitu nggih Bapak Ibu guru, Pak Iskandar, Pak Sarija. Biar musiknya tidak hanya gong saja. Jadi tidak hanya ada suara 1, 2, 3, tetapi ada 1, 2, 3 sampai 39 suara. Nah, itu kan menjadi luar biasa. Kita nanti memang tim akan istilahnya merumuskan nanti suara yang paling ataupun masukan yang paling penting, yang paling harus kita laksanakan dengan segera itu yang mana seperti Pak Bambang tadi sampaikan bukan yang terbanyak. Kalau yang terbanyak siapa tahu yang terbanyak itu justru malah tidak terlalu penting. Nah, kita cari nanti yang memang penting yang segera harus kita laksanakan. Begitu Bapak Ibu untuk sesi pertanyaan saya rasa sudah cukup. Acara selanjutnya
sedikit lain-lain mungkin dari Pak Tri Indra atau dari Pak Farid atau mungkin dari Pak Sarija sendiri ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup kegiatan pada siang hari ini. Dari pagi sampai dengan siang hari ini. Monggo. Kalau saya cukup, tidak ada. Oke, tidak ada. Pak Sarija atau Pak Farid, monggo. Sampun cekap, Bu. Oh, sambil dekat Pak Farid. Pak Sarija mungkin ada yang disampaikan, Bapak? Gini, sedikit saja ya Bu ya, cuma nambahkan saja. Kadang-kadang yang menjadi beban teman-teman itu kan ketika mengerjakan LK. Padahal LK itu kan nasional kita. Apa permasalahan yang kita hadapi, kekurangan kita. Katakanlah seperti tadi materi pertama tentang asesmen nasional. Ya, betul ya Pak Is ya. Nah, kemudian ada LK yang LK2, LKA itu yang atas itu, ya itu saja LKA, misalkan tentang asesmen nasional. Misalkan nomor 1, identik masalah apa dengan adanya kebijakan asesmen nasional atau AN itu. Oh ternyata kok kami belum paham, kita belum dong. Maka alternatif solusi pemecahannya masalah itu kita mengadakan BIMTEK pada hari ini. Programnya yaitu kita membuat membuat sebuah rencangan dari mana pendanaan, tepatnya di mana, seperti apa. Misalnya seperti itu. Jadi hal-hal yang aplikatif lah. Bukan idealis, tapi juga aplikatif, permasalahan yang kita hadapi di sekolah kita. Mungkin itu Bu Ardina sebagai gambar aja, supaya kita tidak dipusingkan, diberatkan dengan adanya LK itu. Maturnuwun. Terima kasih Bapak. Saya rasa cukup untuk kegiatan BIMTEK pada hari pertama ini, Bapak Ibu. Pengumuman terlebih dahulu untuk kegiatan besok masih akan kita laksanakan pukul 7.30 sampai dengan pukul 9.30. Tetapi kalau memang kok dirasa diperlukan lebih, bisa sampai seperti contohnya hari ini kita sampai pukul 10.30. Tetapi tidak apa-apa karena memang materi asesmen nasional ini sungguh luar biasa menarik sehingga Bapak Ibu guru tertarik untuk lebih dalam mengetahui. Untuk kegiatan besok pagi, karena asesmen nasional sudah kita ajukan di hari ini, maka untuk besok pagi mohon dipersiapkan Pak Tri Indra kaitannya dengan implementasi strategi pembelajaran, dan mungkin juga Pak Bambang kaitannya dengan implementasi strategi penilaian Pak Bambang dan Pak Tri Indra, mungkin bisa dipersiapkan. Karena Pak Iskandar maju, berarti otomatis beberapa materi nanti juga akan kita ajukan. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap jaga kondisi kesehatan, protokol kesehatan. Kalau memang harus keluar-keluar, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Salam buat keluarga, semoga Bapak Ibu semua tetap dalam kondisi sehat. Keluarga amin, sehat. Salam buat keluarga, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.